Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Khususnya pada hari ini kita masih berikan kesempatan oleh Allah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan ampunan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Let audience, pagi hari ini kita akan lanjutkan tema kita, yaitu menggali suratul Fatihah, di mana di dalamnya akan terbangun juga karakter-karakter. Dan karakter yang terbangun di dalam surat Al-Fatihah itu secara komprehensif, menyeluruh, let audience. Karena bagaimanapun juga kita sekarang ini setiap hari 5 kali sehari paling tidak melakukan ibadah sholat itu membaca suratul Fatihah. Namun memang sedikit sekali dari kita untuk mau merenungkan, menghayati, kemudian menggali nilai-nilai suratul Fatihah itu, yang di dalamnya ternyata luar biasa. Luar biasa kalau kita mau mengamati, dan akhirnya dengan suratul Fatihah itu akan terbangun karakter yang luar biasa bagus, luar biasa mulia. Karena Al-Quran itu memang ada yang disebut dengan Ummul Quran, suratul Fatihah itu. Hari ini kita akan membahas Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di sini kita lihat artinya. Kalau kita lihat artinya, kita lihat di buku terjemah, ya, buku Al-Quran terjemah. Itu diartikan sebagai segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Atau ada juga yang menyebutkan segala puji bagi Allah seru sekalian alam. Bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Nah, ini kalimatnya seperti ini. Nah, di dalam kalimat ini kita melihat betul bahwa memang di dalam kehidupan ini ada yang namanya Tuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang menciptakan. Nah, kalau setelah diciptakan, kemudian apakah dibiarkan? Ternyata tidak. Alam semesta, diri kita, lingkungan hidup kita, makhluk-makhluk lainnya, itu diatur oleh Allah dalam satu keseimbangan yang luar biasa. Dan siklus yang luar biasa hebat. Kalau kita mau merenungi penciptaan alam semesta ini, lihat audiens, ini betul-betul menggugah kita untuk bisa melihat bagaimana itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya itu. Kita bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala itu, peran Allah Subhanahu wa ta'ala itu bisa kita saksikan sendiri melalui alam semesta ini, melalui diri kita yang di dalamnya ada diri kita, melalui makhluk-makhluk lainnya. Nah, pada saat kita mau merenungkan ini dengan sungguh-sungguh, dengan betul-betul, maka di dalamnya itu betul-betul ada pelajaran dan hikmah yang bisa kita raih, kita peroleh. Nah, karena itulah kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala itu diperintahkan oleh Allah memuja, memuji, menyanjung Allah Ta'ala. Karena itulah kalimat Alhamdulillahirabbil alamin
Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenalkan dirinya kepada kita sebagai makhluknya untuk senantiasa memuja, memuji, mengagungkan dan memuliakan Allah Ta'ala. Artinya apa? Artinya bahwa kita sebagai makhluk tahu diri. Kita harus memposisikan Allah Subhanahu wa ta'ala di tempat yang mulia, di tempat yang tinggi, di dalam derajat yang tinggi, di derajat yang mulia. Karena itulah kita memberikan penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap saat. Nah, inilah perintah. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk sholat diawali dengan takbir, memuja, memuji, mengagungkan, memuliakan Allah. Allahu Akbar. Dan itu terus menerus dilatih, terus menerus diperintahkan seperti itu. Luar biasa, lihat audiens. Kenapa seperti ini diperintahkan Allah pada kita untuk memuja dan memuji, mengagungkan dan memuliakan? Karena memang manusia itu cenderungnya lupa diri, cenderungnya tidak tahu diri, cenderungnya membangga-banggakan diri, cenderungnya mempertuhankan diri, tidak tahu diri. Ini kecenderungan manusia, lihat dia. Kita tidak tahu diri, akhirnya kita tidak tahu siapa Allah itu. Kita tenggelam di dalam manipulasi diri. Kita tidak tahu lagi siapa Allah. Nah, karena itulah kita diperintahkan oleh Allah untuk memuja, memuji, menyanjung Allah Ta'ala, memberikan rasa hormat. Nah ini, jadi kalau kita mungkin sekarang lebih banyak memuja diri, memuja hawa nafsu kita, apalagi memuja setan ya. Sekarang itu seperti ini. Kadang-kadang yang repotnya lagi itu, kita belajar Al-Quran tapi jiwanya memuja setan. Kita sholat, kita zakat, kita haji, kita semua, tapi jiwa kita itu memuja diri kita sendiri, mempertuhankan hawa nafsu kita. Nah ini yang repot, lihat audiens. Itu luar biasa, nggak kelihatan itu. Apa tandanya? Tandanya adalah di dalam diri kita sendiri. Kalau kita memulai dengan memposisikan Allah di tempat, di derajat yang paling mulia, dan kemudian kita memberikan rasa hormat, rasa kagum, rasa bangga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang pertama cirinya, lihat audiens. Dan kita berendah diri di hadapannya, tahu diri siapa diri kita, tahu siapa Tuhan kita. Karena itulah kita memuliakan Allah Ta'ala. Dan ini yang pertama, lihat audiens, yang tumbuh di dalam jiwa untuk memuliakan, mengagungkan Allah. Nah kemudian dampak daripada itu, daripada jiwa yang sadar, yang insaf, yang yakin untuk memuja, memuji, mengagungkan Allah itu, dampak berikutnya adalah kita menghormati dan memuliakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Nah inilah tadi. Jadi bukan sekedar kita memuliakan Allah sebagai Tuhan kita yang mempunyai kerajaan, mempunyai kekuasaan tak terhingga, tak terbatas. Kita sujud di hadapannya karena tahu diri kita. Betul-betul kita memuliakan Dia dengan derajat yang setinggi-tingginya. Maka kemudian kita akan memuliakan perintahnya. Artinya apa memuliakan perintahnya? Yaitu kita betul-betul melaksanakan perintahnya dengan memberikan prioritas atas perintah Allah. Perintah yang mana? Mulai perintah Allah ke dalam hati kita. Hati yang lurus, hati yang baik, hati yang ikhlas, hati yang tawakal, hati yang bersyukur. Nah, kita sebut hati atau kita sebut jiwa.
hati yang selalu berdoa kepada Allah, jiwa yang selalu memuliakan Allah, dan seterusnya. Nah, inilah perintah Allah kepada kita, dan itu kita lakukan, membangun jiwa yang seperti ini. Nah, kemudian kita menghormati Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menghormati makhluk-makhluknya. Artinya memperlakukan makhluk-makhluknya sesuai dengan perintah Allah. Disayangi, dilindungi, dipelihara. Dan ini sikap audience yang ada di dalam diri seorang mukmin, yang memuliakan, yang mengagungkan Allah Ta'ala. Nah, kalau memuliakan, mengagungkan Allah berarti juga memuliakan makhluknya, menyayangi, dalam artian menyayangi, melindungi, dan memelihara. Nah, ini makhluknya semua makhluknya, binatang, kemudian tumbuhan, kemudian alam, kemudian bumi, kemudian langit, kemudian semua. Apalagi manusia, lihat dia. Apalagi manusia. Nah, karena itulah pelajaran seperti ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Sekarang kita lihat filosofi alhamdulillah ini, apakah dipakai oleh umat Islam? Coba kita lihat dalam diri umat Islam. Saya seringkali mengingatkan kepada kita semua, jangan merusak alam, merusak kehidupan, apalagi merusak manusia, merusak sesama muslim, apalagi merusak sesama muslim, mengatasnamakan Islam dan agama. Perpecahan yang terjadi di umat Islam inilah kejadian. Karena kita tidak bisa mengambil hikmah, iktibar, pelajaran yang dalam dari masing-masing ayat Al-Quran. Kita sibuk dengan mazhab kita. Kita sibuk dengan tafsir diri kita sendiri. Filosofi dasar, hati nurani, jiwa yang mulia itu tidak tumbuh. Sehingga Al-Quran itu menjadi bahan yang kadang bahan Quran ini dirasuki oleh setan. Kadang-kadang kita merasa bangga diri, benar sendiri. Akhirnya apa? Sombong diri karena Al-Quran. Nah, itulah awal dari perpecahan umat Islam ini. Jadi tidak memuliakan Allah, mengagungkan Allah, dan berendah diri di hadapan Allah. Kita tahu diri, tapi justru kita merasa sombong diri. Nah, inilah tipu daya setan, audiens. Sehingga kita belajar Quran, tapi esensinya kita nggak dapat. Nah, ini yang pertama, audiens, kita mampu memposisikan diri, mengagungkan, memuliakan Allah di tempat yang paling mulia. Nah, yang kedua, audiens, kita menyadari penuh, mengakui penuh bahwa di kehidupan ini ada penguasa tunggal yang mengendalikan alam semesta, Rabbul Alamin, yang mengendalikan alam semesta. Keadaan apapun dan siapapun, apapun juga, tidak ada yang berdiri sendiri. Tidak ada yang mandiri, itu tidak ada. Semua dalam genggaman dan kekuasaan Rabbul Alamin itu. Manusia diatur oleh Allah. Kehidupan ini diatur oleh Allah. Ada Allah yang mengendalikan kehidupan ini. Cuman kita nggak ngeliat. Cuman kita tidak tahu. Cuman kita tidak bisa merasakannya karena ketertutupan diri kita. Ketertutupan oleh syahwat kita. Ketertutupan oleh setan yang ada di dalam diri kita. Karena itulah disebut kafir. Ketertutupan itu yang menghalangi kita dari kesadaran kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pengendali, ada penguasa tunggal. Nah, ini mungkin yang perlu kita renungkan, sadari. Sehingga karena ada pengendali, ada penguasa tunggal, ada yang memberikan aturan-aturan kepada kehidupan kita. Supaya kita hidup
menjadi hidup lebih teratur, terarah, supaya kita hidup betul-betul menjadi lebih bahagia, lebih bagus. Nah, karena itulah kita mengakui juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan aturan-aturan di kehidupan ini. Ada hukum sebab akibat, ada aturan-aturan yang mesti dibuat, aturan yang dibuat oleh Allah untuk kita taati, kita ikuti. Nah, filosofi dasar dari aturan Allah itulah yang membuat kita undang-undang lagi, aturan lagi di dalam memelihara kehidupan ini, menata kehidupan ini. Karena itulah Allah memberikan mendidik kita dengan berbagai undang-undang yang ada di dalam Al-Quran itu. Batasan-batasan yang jelas, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang menghancurkan kita, mana yang membahagiakan kita. Aturan satu dengan yang lain betul-betul kalau diikuti akan membuat manusia lebih bagus ke depan, lebih bagus kehidupan ini. Nah, ini kita menyadari sepenuhnya, lihat audiens, bahwa ada Rabbul Alamin, ada Allah Ta'ala, ada penguasa di alam ini, dan ada aturan-aturan yang mesti kita ikuti. Dan yang kedua, lihat audiens, yang ketiga adalah orang-orang beriman yang selalu membaca Alhamdulillahirabbil alamin adalah dibimbing untuk berpikir luas dan menyeluruh. Kita lihat di sana ada alamin. Alamin itu alam semesta, luar biasa besar, luar biasa luas. Dan di sana kita dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk berpikir luas, berpikir rasional, berpikir betul-betul menyeluruh, bukan asal-asalan, lihat audiens. Jadi orang-orang yang mengikuti Alhamdulillahirabbil alamin dengan perenungannya ini, dia menjadi orang yang cerdas, dia menjadi orang yang berilmu, dia menjadi orang yang mengerti hukum alam semesta. Dia akan mengerti dalil-dalil kehidupan yang ada. Dia akan mengerti hukum-hukum alam yang terjadi, sehingga dia menjadi orang yang penuh dengan kecerdasan, penuh dengan ilmu. Dan di alam semesta ini ada ilmu yang tak pernah habis digali, lihat tadi. Nah, karena itulah karakter orang yang terbentuk karena Alhamdulillahirabbil alamin ini betul-betul luar biasa, yaitu orang-orang yang akan mengemban kehidupan dengan penuh hikmah, penuh dengan kebijaksanaan. Orang-orang yang sadar, orang-orang yang insaf, orang-orang yang berilmu tinggi, orang-orang yang berwawasan luas. Nah, inilah bimbingan Allah Ta'ala kalau kita mau merenungi, lihat audiens, di dalam Alhamdulillahirabbil alamin itu luar biasa. Nah, ini bimbingan Allah kepada kita, dan kita baca itu terus-menerus siang dan malam di dalam sholat. Karena itulah dia menjadi apa yang disebut dengan bimbingan Allah kepada umat Islam ini luar biasa. Lihat audiens, inilah yang perlu kita renungkan dalam-dalam. Arah bimbingan Al-Quran ini ternyata luar biasa. Dari ayat ke ayat yang dicantumkan oleh Allah di dalam surat Al-Fatihah, yang kita baca terus-menerus 5 kali sehari, bukan 5 kali sehari, 17 kali sehari paling tidak. Di dalam sholat itu, kesemuanya itu berisi bimbingan yang luar biasa. Karena itu karakter yang terbentuk orang-orang beriman ini luar biasa, lihat tadi. Yang diantaranya yang kita sebutkan tadi, dia adalah orang-orang yang senantiasa memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara jiwa, secara spiritual, secara pikiran, secara hati, dan di dalam tindakannya pun demikian, lihat audiens. Nah, kemudian orang-orang yang
selalu membaca alhamdulillahirabbil alamin itu orang-orang yang selalu bersyukur dalam hidupnya, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah Rabbul Alamin yang mengatur, memelihara, membimbing kita, mendidik kita, menumbuh kembangkan diri kita dan alam semesta ini luar biasa. Maka orang ini akan selalu bersyukur, lihat audiens. Nah, kemudian orang yang membaca alhamdulillahirabbil alamin, dia pasti dia orangnya berwawasan luas dan orangnya mencintai ilmu pengetahuan. Karena itulah orang-orang ini menjadi orang-orang yang cerdas. Nah, kemudian lihat audiens, orang-orang yang membaca alhamdulillahirabbil alamin itu dia mempunyai karakter selalu memelihara, menyayangi makhluknya, menyayangi lingkungan hidupnya, dan dia menumbuh kembangkan kehidupan. Nah, inilah lihat audiens, bila kita ingin menggali makna daripada alhamdulillahirabbil alamin yang kemudian akan membangun karakter kita sebagai manusia. Ya, lihat audiens, memang dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin ini Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita untuk kita tahu menempatkan diri, menempatkan Allah Subhanahu wa taala di posisi yang paling mulia, memuliakan Allah. Dan setelah itu kita akan memuliakan segalanya, termasuk perintah-perintahnya, sehingga tindakan-tindakan kita itu memuliakan Allah seluruhnya. Kita akan menjadi manusia yang selalu bersyukur kepada Allah dalam hidup kita, karena memang Allah Ta'ala yang memberi, memelihara, mengatur hidup kita. Dan kemudian kita juga menjadi orang yang berwawasan luas, dan kita mencintai ilmu, karena ini merupakan pendidikan dari Allah kepada kita untuk memahami alam semesta dan segala isinya, segala di sini sunatullahnya, sebab akibatnya. Di sana banyak ilmu yang harus kita pahami, dan kemudian kita menjadi orang yang selalu memelihara, menyayangi makhluknya, serta kita mampu meningkatkan kualitas hidup di seluruh alam semesta ini. Lihat audiens, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'malan salihan tardahu wa dakhilni fi ibadikas salihin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati ammal yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.